masyhur namamu, Gereja Kristen Jawa. Sungguh besar peran sertamu di kancah bangsaku, menghadirkan kasih Tuhan kepada sesama. Kau selalu berkarya dengan penuh iman. Immanuel, Immanuel, Tuhan besertamu. Tiap tugas kau lakukan, itu tanda baktimu. Immanuel, Immanuel, sekarang dan selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari Minggu pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan, marilah kita senantiasa mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mengingat-ingat cinta dan kasih-Nya, maka kita pun boleh menaikkan syukur dan memuji nama Tuhan Allah kita selama-lamanya. Kita pujikan NKB nomor 3 bait yang pertama, Terpujilah Allah. Mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini perhatikanlah sabdanya yang kita terima melalui hukum kasih
yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sungguh, kita ini manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari sesali dosa-dosa dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan kita pun tak mampu melaksanakan hukum kasih-Nya dengan sempurna. Kita mohon perkenanan Tuhan yang menjadi tempat pengampunan yang kokoh. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 33, bait pertama, "Suaramu ku dengar." Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aduh, datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Tuhan yang kita sembah, melihat isi hati kita yang rela bertobat dari segala dosa. Bukan hanya dari ucapan bibir, tapi juga pembaruan pikiran dan tingkah laku. Berita anugerah-Nya menguatkan kita untuk hidup suci. Mari kita terima melalui Yehezkiel 34 ayat yang 11 sampai 12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah Aku akan mencari domba-dombaku dan Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Petunjuk hidup baru dari Tuhan, marilah kita imani dengan sungguh-sungguh. Terimalah sabdanya
yang terdapat dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita serahkan hidup ke dalam tangan kasih dan kuasa-Nya, serta memohon kepadanya agar kita diberi rahmat untuk hidup dalam kasih senantiasa. Kita pujikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 364, bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar dalam kita memberikan persembahan pada ibadah ini adalah firman Tuhan yang disabdakan dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masukkanlah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih setianya dan berubah sampai selama-lamanya. Mari kita bawa ke seluruh persembahan kita diiringi nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama, hidup kita yang benar. Syukur dalam Kristus berkenan, janganlah kau dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
Saudara dan saudaraku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan kita satu di dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Maha Kasih dan Maha Mulia, perkenankanlah kembali hamba-hambamu menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan rasa terima kasih karena berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada saat ini Bapa, kami mengaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, tanah, HBK, perpuluhan, ucap syukur, atau berwujud pelayanan-pelayanan demi kemuliaan nama-Mu, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu Tuhan berkati, Tuhan urapi dan Tuhan sucikan, sehingga dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan kepada saudara-saudari kami yang Kau percaya untuk mengelola persembahan. Berkati mereka, sehingga apa yang dilakukan hanyalah menurut kehendak-Mu saja. Bapa, di dalam kami mengaturkan persembahan, ada dosa-dosa kami yang terselip. Tuhan beri ampun. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan beliau Bapak Pendeta Agias Yesa Kalumbara. Tuhan, sertai di dalam hati nurani kami, sehingga dengan tenang, dengan jernih kami mendengar dan menerima apa firman yang telah disampaikan nanti, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat melakukan firman-Mu itu dengan baik. Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan beri ampun. Di dalam nama-Mu yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menerima pelayanan firman Tuhan yang didasarkan pada bacaan Alkitab di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan,
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya cinta kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama merasakan berkat melalui firman Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, menurut kalender gerejawi disebut sebagai Hari Minggu Kristus Raja Semesta Alam, yang merupakan akhir dari tahun liturgi. Karena minggu depan kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan bersama-sama kita terima pada saat ini adalah iman kepada Kristus menjadikan kita mengasihi dan peduli kepada sesama. Ada sebuah permenungan yang beberapa hari ini menyentak hati saya, dikisahkan, diceritakan kepada saya bahwa pernahkah kita di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ketika kita sedang bersantai di rumah atau sedang makan di tempat makan, kemudian datang pengamen, pengemis, atau peminta-minta.
Kebanyakan dari kita mungkin akan langsung memberi uang kepadanya, baik itu kepada yang mengamen, atau kepada yang mengemis, atau meminta-minta. Dalam permenungan ini, saya kemudian menyadari bahwa ketika kita memberikan uang kepada orang tersebut, entah kepada pengamen, atau kepada pengemis, atau peminta-minta, seringkali bukan didasarkan kepada rasa kasih atau ingin membantu. Tetapi kita memberikan uang agar orang itu lekas pergi dari hadapan kita. Pengamen datang, lagunya belum selesai, bahkan kita tidak tahu apa lagunya, langsung kita bergegas memberinya uang. Mungkin agar dia segera pergi. Begitu pula ketika peminta-minta atau pengemis datang, langsung diberi uang. Agar tidak ganggu, kita beri uang, lekas pergi. Dalam hati mungkin kita membatin demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang tersebut mungkin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terpinggirkan atau terhina di dalam pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang baru saja kita terima dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini. Apabila kita mencermati bacaan firman Tuhan pada hari ini, kita akan menemukan bahwa firman Tuhan ini berada di dalam konteks khotbah Tuhan Yesus Kristus tentang akhir zaman. Bacaan Alkitab kita hari ini juga diawali dengan peristiwa Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaan. Ketika ia datang kembali, maka semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dipisahkan seorang demi seorang. Mana yang termasuk dalam kelompok domba dan mana yang termasuk dalam kelompok kambing. Yang termasuk dalam kelompok domba akan ditempatkan di sebelah kanan, sementara yang masuk dalam kelompok kambing akan ditempatkan sebelah kiri. Ayat 32 dan 33. Pertanyaan yang kemudian mengusik saya dan mungkin kita semua, bagaimana Tuhan menentukan seseorang masuk ke dalam kelompok domba atau kelompok kambing? Bukankah semestinya, ya ini saya, bukankah semestinya Tuhan melihat dari sisi apakah orang tersebut sudah percaya kepada Yesus atau belum? Bukankah jika demikian maka kelompok domba itu berisi orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan kelompok kambing berisi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Awalnya saya berpikiran seperti itu. Tetapi firman Tuhan kali ini membahas tentang hal yang lain. Kelompok domba adalah orang-orang yang nantinya akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sedangkan kelompok kambing adalah orang-orang yang nantinya akan mendapat bagian dalam hukuman kekal. Api kekal bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Firman Tuhan katakan di ayat 41. Lalu apa dasar pemisahan tersebut? Tuhan Yesus sendiri bersabda bahwa orang-orang di kelompok domba telah memberi Tuhan makan ketika ia lapar, memberi Tuhan minum ketika ia haus, memberi Tuhan tumpangan ketika ia menjadi seseorang yang asing, memberi Tuhan pakaian ketika ia telanjang, melawat Tuhan ketika ia sakit, dan menjenguk Tuhan ketika ia berada di dalam penjara. Ayat 35 sampai 36. Sementara itu, orang-orang yang ada di kelompok kambing justru melakukan hal yang sebaliknya. Apa yang Tuhan sampaikan itu pastinya akan membuat kita terkejut. Ya. Jangankan kita, orang-orang yang berada di dalam kelompok domba saja heran dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapankah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapankah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan?
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapankah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Firman Tuhan dalam ayat 37 sampai 39. Mereka sendiri merasa tidak pernah secara langsung memberi makan atau minum kepada Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan dengan tegas dinyatakan dalam ayat yang ke-40, yaitu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Semangat yang demikianlah yang menjadi gelora pelayanan salah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang diutus untuk melayani orang-orang miskin, sakit, dan terpinggirkan di daerah Kalkuta, India. Ya, hamba Tuhan itu adalah Ibu Teresa. Ia dengan semangat yang luar biasa, sekalipun mengalami penolakan, mengalami tantangan, mengalami sakit, mengalami musibah, tetap cintanya begitu besar kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang tidak punya uang, kepada mereka yang dibuang, dikucilkan, bahkan dianggap sebagai orang yang bukan lagi manusia, tetapi binatang atau hewan. Semangatnya didasarkan kepada perintah Tuhan yang ada di dalam ayat yang ke-40 ini. Semangat yang kemudian sering ditunjukkan oleh Ibu Teresa ketika ia mengangkat tangan kanannya. Jari demi jari merupakan bagian dari slogan atau semboyan pelayanan yang luar biasa. Jari yang pertama, kamu. Jari yang kedua, sudah. Jari yang ketiga, melakukannya. Jari yang keempat, untuk. Dan jari yang kelima, aku. Kamu sudah melakukannya untuk aku. Itulah yang kemudian menjadi semangat menjiwai seluruh kehidupan sampai akhir hayat kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mencermati lebih dalam lagi, keheranan yang sama juga terjadi pada orang-orang yang ada di kelompok kambing. Mereka mempertanyakan, kapan kami melihat engkau lapar dan haus, ya Tuhan? Kalau kami melihat Tuhan sedang lapar, ya pastilah kami akan memberi Tuhan makanan. Dan jawaban Tuhan sama persis dengan jawaban di ayat 40 tadi, yaitu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ia tidak pernah berkekurangan karena ia sendiri adalah pemilik dunia ini beserta isinya. Bahkan emas dan perak juga adalah milik Tuhan. Jika demikian, bagaimana kita bisa memberi makan kepada Tuhan? Kita harus ingat bahwa orang-orang yang menderita itu, yang menjadi fokus Tuhan Yesus Kristus ketika ia datang untuk melayani di bumi ini. Memang keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi keselamatan itu bukan hanya untuk kita simpan sendiri. Orang yang telah diselamatkan dan menerima kasih Tuhan juga harus menjadi saluran kasih dan pembawa berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya bagi sesama yang membutuhkan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 47, Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita semua untuk mengintrospeksi
diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah setia berbuat kasih dan peduli kepada sesama kita? Apakah perbuatan kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi orang-orang lain yang mungkin berkekurangan, sakit, terlebih orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Mungkin setelah khotbah ini kita akan menjumpai para pengamen, pengemis, dan peminta-minta dengan sikap yang berbeda. Karena ingin memanusiakan mereka dengan cinta dan kasih yang sudah kita terima. Seorang kawan menceritakan sebuah cerita dan juga pertanyaan kepada saya. Mas, bagaimana jika ada warga jemaat panjenengan yang sudah tua, sudah hidup sebatang kara, miskin, janda, ya, nenek-nenek, tidak punya apa-apa, ketika dihadapkan pada dua pilihan, ia cuma punya uang 10.000 rupiah. Pertanyaannya adalah, uang 10.000 ini ketika hari Minggu dibuat untuk persembahan ke gereja atau dipakai untuk membeli beras, untuk menyangbu makanan, karena sudah tidak punya apa-apa di rumahnya. Nah, pertanyaan yang kemudian menggelitik saya dan ingin saya bagikan kepada kita semua. Saya berpikir dan kemudian merenung, loh, kalau begitu ternyata yang bermasalah itu bukan simbah itu, bukan orang miskin itu, bukan dia yang tidak punya apa-apa, tetapi gerejanya. Bagaimana bisa ada warga yang tidak terurus, sampai tidak punya uang untuk beli makan, tidak memiliki siapa-siapa, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mempedulikan. Wah, kemudian terjadilah diskusi yang kemudian lebih mendalam lagi, bukan sekedar uangnya dipakai beli beras atau untuk memberikan persembahan ke gereja, tetapi bagaimana kita mengasihi, mempedulikan dengan sungguh-sungguh, terlebih mereka yang seringkali terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap karena mereka dianggap menjadi beban, suatu masalah, dan hanya menghabiskan waktu, tenaga, maupun pikiran kita. Saya mengajak kita semua, marilah kita menumbuhkan kembali cinta dan kasih yang telah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Nah, ini jas yang kami pakai, ini terbuat dari kain batik bermotif apa Bapak Ibu? Teruntum, ya. Batik teruntum ini diciptakan oleh permaisuri Sunan Pakubuwono III pada abad ke-18, yaitu Kanjeng Ratu Kencono, ketika ia merasa diabaikan oleh suaminya. Ia kemudian membatik terinspirasi dari bintang-bintang di langit dan sekar tanjung yang ada di daerah istana pada waktu itu. Teruntum ini melambangkan cinta kasih yang bertumbuh kembali dari kata taruntum, teruntum. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua, mari kita tumbuhkan kembali cinta dan kasih sayang kita kepada sesama, khususnya mereka yang terhina, terpinggirkan, yang seringkali justru dianggap sebagai beban dan penyakit masyarakat. Saya percaya bahwa kita semua, hati kita terbuka untuk kasih Tuhan. Oleh karena orang Kristen itu panggilannya adalah untuk membawa shalom, menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Sehingga kita akan jumpai Kristus di dalam diri orang miskin, di dalam diri orang yang kena AIDS, di dalam diri orang yang
kena corona, di dalam diri orang yang sedang terbelit hutang, di dalam diri orang yang sedang mengalami masalah keluarga. Kita jumpai Tuhan Yesus Kristus di sana, dan marilah kita bersama-sama menyatakan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan, karena seringkali kami kesulitan dan tidak mampu untuk menemukan Engkau ya Tuhan Yesus di dalam diri mereka yang kelaparan, di dalam diri mereka yang kehausan, di dalam diri para orang asing, di dalam diri mereka yang telanjang, di dalam diri mereka yang sakit dan berbeban berat, di dalam diri mereka yang terkurung dan terkungkung di dalam penjara. Berikanlah kepada kami hati yang baru, hati yang penuh dengan kasih dan kepedulian, agar kasih dan keselamatan itu bukan kami simpan untuk diri kami sendiri, tetapi kami nyatakan dalam kehidupan dan perbuatan kami. Engkau pula ya Tuhan yang akan menguatkan kami untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus yang di dalam segala kemuliaannya sebagai Raja semesta alam rela merendahkan diri, melayani, bahkan taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Berikanlah kepada kami pula ya Tuhan hikmat untuk senantiasa tidak tergoda dan jatuh dalam berbagai macam dosa dan hawa nafsu dunia ini, sebab Engkaulah ya Tuhan yang menjadi penolong dan juru selamat kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawalar dan seluruh umat-Mu dimanapun berada yang menikmati ibadah lewat tayangan video online pada saat ini. Berkat-Mu dirasakan di dalam keluarga maupun rumah tangga, di dalam pekerjaan maupun usaha sehari-hari, di dalam hidup berpelayanan, bermasyarakat, bekerja. Tuhan yang senantiasa menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran, kejujuran, dan kesucian. Jauhkanlah daripada kami ya Tuhan sikap hati yang egois, demikian pula kemunafikan yang sungguh tidak berkenan di hati-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami juga menyerahkan akan setiap pergumulan-pergumulan yang kami bawa di hadapan-Mu, baik itu pergumulan oleh karena sakit penyakit, pergumulan keuangan, pergumulan keimanan, ataupun hidup kami yang makin lama makin menjauh dari Tuhan Yesus Kristus karena sudah lama tidak beribadah kepada Engkau. Ini hati kami Tuhan, jamahlah, perbaharuilah, dan kuasailah di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami, baik mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar, SMP, SMA, maupun yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu. Mereka yang sedang menjalani ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, Tuhan memberikan kepandaian, kejujuran, dan hikmat agar dapat mengerjakan soal demi soal dengan baik. Kami serahkan pula ya Tuhan doa-doa para muda-mudi akan pasangan hidup, pekerjaan,
Demikian pula para keluarga muda yang menanti-nantikan kehadiran putra atau putri dalam keluarga mereka. Berkat-Mu ya Bapa, kiranya Engkau berikan tepat pada waktunya. Kami juga pintakan kasih dan anugerah-Mu untuk pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawa Welar ini. Para majelis gereja, yaitu para penatua, pendeta, dan para diaken, Tuhan berikan hikmat dan urapan Roh Kudus untuk kami melayani dengan sepenuh hati, dengan kesetiaan, dengan sukacita, sehingga di masa-masa sulit oleh karena wabah virus COVID-19, kami tetap boleh merasakan Tuhan hadir melawat dan menjamah kehidupan kami. Kami serahkan pula badan-badan pembantu majelis, baik itu komisi multimedia, seksi ibadah, seksi diakonia, tim pelayanan sosial, dan semuanya yang ada di dalam pelayanan gereja yang kami cintai ini Tuhan. Sekalipun banyak kegiatan diteduhkan, tetapi semangat kami tetap menyala-nyala untuk berbagi kasih kepada sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah, ampunilah, dan sinarilah dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, kiranya Tuhan terus jagai, pimpin dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah dari mereka yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan negara kami. Demikian pula persoalan-persoalan yang ada, baik itu resesi ekonomi, persoalan politik, demikian pula isu agama yang sering dipakai untuk memecah belah. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, tetap bersatu, dan tidak mudah terpecah belah. Dan kami, gereja-gereja Tuhan, akan bangkit menjadi terang atas bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pula untuk setiap permohonan maupun pergumulan doa yang tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu. Kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan, boleh kami rasakan menurut waktu Tuhan yang penuh dengan rancangan damai dan sejahtera. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus-menerus berkarya, memeteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan hanya menyandang status sebagai orang Kristen, tetapi hidup sebagai orang Kristen yang penuh dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa ucapan syukur, doa syafaat, dan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa seluruh kehidupan kita di dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 445, bait yang pertama, Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan,
Hai jiwaku, Ia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekah dalam derita dan kemeluh. Tuhan yang setia penolongmu. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad, kita nyatakan pengakuan percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kekal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini sampai selama-lamanya. Amin.